Kami sungguh bersyukur dan bangga memiliki Engkau di dalam hidup kami, Tuhan. Jikalau pagi yang indah ini, Tuhan, Tuhan satukan kami di tempat kudus-Mu ini, Tuhan. Kami yakin dan percaya rancangan Tuhan baik adanya atas kami, Tuhan. Rancangan damai sejahtera sudah siapkan atas kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah siap, Tuhan, mempersembahkan tubuh jiwa roh kami di hadapan Engkau saat ini. Dan kami yakin dan percaya persembahan tubuh jiwa roh kami berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Setiap yang percaya katakan amin. Mari kita akan memuji Tuhan. Kita senantiasa mengucap syukur, dan pagi ini mari kita akan bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah, pagi yang luar biasa saat ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan kami hanya mau bermazmur untuk Tuhan. Nama Tuhan yang maha tinggi, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan
kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya Yesus. Engkau sungguh mulia Tuhan. Engkau sungguh agung Tuhan. Dan Engkau layak ditinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur di hadapan Engkau Tuhan pagi ini. Dan kami mau meninggikan nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran kami Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya nama-Mu Tuhan. Betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari kita senantiasa bersyukur pada Tuhan. Padamu Tuhan atas kasih-Mu Dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan
jemaat saja yang akan pujikan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Berikan suara-suara bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pagi ini. Pagi ini penuh sukacita. Amin. Kami menyambut jikalau pada saat ini mungkin ada yang baru pertama kali. Saya tidak jemu-jemu. Menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Mari lambaikan tangan jikalau ada. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara senantiasa setia dalam menyembah Tuhan dan bersekutu bersama saudara seiman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara serta saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa atas hidup kita. Amin. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa mengucap syukur karena Tuhanlah yang sudah menyelamatkan hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari pada saat ini kita akan datang dan bersukacita di hadapan Tuhan. Datanglah dan bertahta. Kita akan pujikan pujian ini. Haleluya. Mari kita akan berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya,
pencipta alam semesta. Haleluya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dimatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, berikan sorak-sorai lebih lagi buat kita. Pemilik kehidupan, sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Musik memuliakan nama Tuhan. Jesus. 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 Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yes, Lord. Haleluya. Silakan duduk. Pujian yang sangat luar biasa. Pujian yang membawa kita dalam sukacita Allah. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin sharing sebentar. Mungkin tidak lama. Saya terkejut ketika Jumat kemarin Ibu Gembala menyampaikan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Bagi saya pribadi itu sangat luar biasa. Menyampaikan di doa pagi, sharing mengenai kenapa diadakan doa pagi. Ketika saya lepas satu hari saja itu seperti aduh ada yang kurang. Karena ketika saya disatukan dalam satu ikatan kudus dengan Tuhan, ada satu janji yang saya sampaikan kepada Tuhan.
saya ingin membangun sebuah mezbah keluarga. Dan puji Tuhan, Januari nanti genap mungkin 16 tahun kami membangun sebuah mezbah keluarga. Mezbah keluarga. Tiap hari kami lakukan itu. Kalau doa pagi baru 3 bulan, saya rindu itu akan panjang sekali. Sampai mungkin Tuhan panggil saya dalam hadiratnya, itu sangat luar biasa kalau sampai saya bisa menjaga seperti itu. Dan itu kerinduan saya, tetap taat dan setia kepada Tuhan apapun kondisi dan keadaannya. Mungkin lain waktu apa Ibu Gembala menyampaikan hal ini. Tapi itu luar biasa bagi saya, karena itu menuntut kita taat bukan tanpa perjuangan, karena saya 4:30 itu harus selesai semua juga. Saya harus bersih-bersih rumah dan lain sebagainya. Saya sampaikan ke Pak Aris juga kondisi itu. Ada satu hal yang harus dibayar, waktu dan lain sebagainya. Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan pasti tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan kita. Karena kita akan selalu dalam berkat-Nya. Mari kita akan siapkan hati serta pikiran kita untuk menerima akan kabar sukacita yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Tetapi kita akan disiapkan satu pujian, Jejak-Mu Tuhan. Ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Silakan jemaat saja yang akan pujikan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba,
serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Engkau telah mendengar pujian yang diungkapkan oleh setiap pribadi umat-Mu Tuhan. Dan biarlah itu keluar dari dasar hati yang paling dalam. Merupakan bagian dari sebuah komitmen yang keluar dari hati yang rindu untuk menyukakan isi hati-Mu. Hamba minta anugerah-Mu supaya apa yang telah dilantunkan bukan hanya menyenangkan pendengaran, bukan hanya menyenangkan kata-kata, melainkan sebuah kerinduan untuk menyukakan hati Tuhan. Tolongin kami Roh Kudus supaya hidup sesuai dengan rancangan yang Tuhan telah beri. Engkau mampukan setiap kami untuk mengerjakan apa yang telah diungkapkan dan hidup di dalam rancangan yang Tuhan telah beri. Hari ini pun hamba minta anugerah-Mu, Engkau yang akan mengajarkan pada setiap kami untuk bergerak maju lebih selangkah seperti yang Kau mau. Terima kasih Bapa, dan sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami hidup di dalamnya, supaya apa yang Tuhan rindu boleh dinyatakan di tengah-tengah umat-Mu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin. Silakan saudara duduk. Saudara, hari ini saya mendengar ada penyerahan anak. Apakah saudara kita Edward Arjuna Putra Setiawan ada di tengah-tengah kita? Ada ya, silakan kita bawa saudara kita Edward Arjuna Putra Setiawan, anak keluarga Bapak Agus Anggara Setiawan dan Ibu Ita Listiawati. Silakan dibawa maju ke depan. Mungkin dari beberapa saudara kita bisa datang. Ya, kita bawa di hadapan Tuhan ya. Pak Agung, Bu Mita silakan maju, kita dukung, doakan buat kekasih kita. Pak Heru juga boleh mendoakan. Kami memuji kebesaran-Mu,
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Engkau lihat kedua orang tua yang mengasihi Tuhan. Engkau yang telah membimbing anak-Mu ini untuk dipersatukan dalam kasih. Engkau yang telah memelihara mereka. Dan bahkan Engkau Tuhan yang memberikan kepercayaan tangan ini seperti pahlawan yang Tuhan katakan. Sebagai imam, nabi dan raja atas keluarganya. Hamba minta Engkau memberkati Bapak Agus Anggara Setiawan dan hamba-Mu Ibu Ita Lestiawati. Engkau Tuhan yang dalam anugerah-Mu telah menyertai langkah-langkah mereka. Menghadirkan anak Edward Arjuna Putra Setiawan. Bukankah dia diingini oleh Engkau sendiri dan Kau rajut dalam rahim ibunya. Dengan kerinduan lahirlah manusia ilahi dengan pembekalan yang penuh hikmat, pengertian, roh takut akan Tuhan. Hamba mau percaya perjuangan yang telah mereka upayakan dengan kekuatan-Mu dalam anugerah-Mu Tuhan, memberi dan dukungan atas hidupnya. Hamba minta Tuhan, kekuatan ilahi yang mengalir dengan limpah dalam hidupnya. Siantakara lapas syukur lopositi katakara lapas siki antakara lapata kayana lama. Minta hakara lapas syuku tokoria lala. Pegang hidupnya Tuhan, pegang hidupnya. Biarlah mulai hari ini anak ini diteguhkan, terus dibimbing oleh hamba-hamba-Mu dengan pengenalan akan Tuhan. Hamba minta Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus limpah dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, Kau mencukupkan dan bahkan melimpahi dengan segala yang berkat yang terbaik. Tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik dalam hidupnya. Sebab tanggung jawab yang Tuhan percayakan sesuatu yang ilahi dan membuahkan yang hasil yang indah di mata-Mu Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya.
kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saudara, dalam anugerah Tuhan kita akan belajar bersama-sama dalam sebuah peringatan yang telah diungkapkan oleh seorang hamba Tuhan yang namanya Rasul Paulus. Kalau nanti Anda di rumah bisa membaca dalam kitab Kolose pasal yang pertama dan selanjutnya, di mana dalam kitab Kolose ini Rasul Paulus mengungkapkan rasa syukurnya, memperhatikan akan iman atau pertumbuhan iman yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan yang ada di kota Kolose. Dia menyampaikan dengan begitu gamblang, berita Injil ini diberitakan oleh seorang hamba Tuhan, anak Tuhan yang dikenal dalam jemaat. Mungkin tidak dikenal oleh banyak orang. Namanya Epafras. Dia seorang jemaat biasa, mungkin seperti kita gitu ya saudara. Karena dia merasa bahwa seorang jemaat ini ngerti betapa hebat kuasa kemuliaan Kristus Yesus Tuhan yang telah diberikan. Orang ini terbuka pikiran dan hatinya mengenai rancangan apa yang telah ditunjukkan. Janji-janji hebat yang telah dinyatakan dalam pribadinya. Begitu dia kenal Injil Yesus Kristus, dia ngerti Injil itu adalah pribadi Allah yang mengejawantahkan dirinya menjadi manusia seperti kita. Bahkan dalam wujud manusia itu dia rela mati di atas kayu salib, bukan hanya menebus dosa-dosa orang yang percaya, tapi di situ menunjukkan akan rahasia yang tersembunyi, yang telah berabad-abad, katakan berabad-abad. Berabad-abad itu diselidiki oleh para nabi, diselidiki oleh para malaikat, sekalipun diselidiki oleh orang-orang yang rindu untuk apa yang dirindukan, yang diinginkan, yang dijanjikan oleh Tuhan itu bisa terungkap. Kalau Anda nanti membaca, ada di mana telah berabad-abad Tuhan itu menyampaikan janjinya, tapi baru diungkapkan di masa
saat ini yang ditunjukkan kepada orang-orang kudusnya. Dan disitulah maka Tuhan ingin supaya setiap kita menghargai kemuliaan apa yang telah dinyatakan melalui kehidupan Yesus yang telah dinyatakan buat kita semua. Nah, hari ini kita akan belajar salah satunya sikap dari orang yang telah percaya kepada Tuhan untuk orang itu menghidupi apa yang telah Tuhan janjikan. Dan jangan sampai iman kita ini digeserkan oleh berbagai macam pengajaran yang sesungguhnya justru menyerongkan iman yang murni. Sebab kerinduan Rasul Paulus seperti yang diungkapkan katakanlah di dalam ayat yang ke-23. Sebab itu dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23 dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, yang aku Paulus telah menjadi pelayannya. Ayat yang ke-24. Bagaimana Rasul Paulus ini meyakinkan kepada jemaat supaya jemaat itu tidak mau digeserkan iman terhadap Injil. Apa itu Injil? Siapa itu Injil? Injil adalah pribadi Yesus Kristus sendiri yang Alkitab dalam Filipi pasal yang kedua, dia yang walaupun setara serupa dengan Allah tidak menganggap kesetaraan itu dipertahankan, melainkan dia mengambil rupa sebagai seorang hamba, bahkan dia rela mati di atas kayu salib. Kematian di atas kayu salib itu merupakan kematian yang sangat mengenaskan, yang diidentikan dengan atau disetarakan dengan penjahat yang paling jahat luar biasa. Padahal dia tidak bersalah, dia tidak berdosa, tetapi disejajarkan dengan manusia yang paling berdosa. Apa yang dilakukan itu merupakan sebuah perlakuan yang dikerjakan untuk menebus semua dosa, semua kejahatan, semua pelanggaran, bentuk kejahatan apapun juga yang paling parah yang Tuhan telah kerjakan demi saudara dan saya. Ayat yang ke-24 saya ingin kita semua lihat. Nah, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ini perkataan saya pikir apakah yang dilakukan Yesus itu, penderitaan yang dialami oleh Yesus itu kurang lengkap. Kalau kita membaca teks seperti ini kan seolah-olah berpikir rasanya penderitaan Yesus itu kurang lengkap. Sehingga perlu ditambah dilengkapi dengan penderitaannya, kan gitu secara letterlek seperti itu. Tapi sesungguhnya dia ingin katakan bukan penderitaan Yesus kurang lengkap, tapi justru dia merasa bangga. Rasul Paulus merasa bangga kalau dia diberikan kesempatan untuk mengalami penderitaan sebagaimana yang Yesus rasakan, walaupun tidak seperti yang Yesus alami, tapi paling tidak dia bangga diberikan kesempatan untuk mengalami, mencicipi sedikit penderitaan. Sehingga dalam ayat yang lain dia berkata, dia merindukan kalau dia mengalami penderitaan,
bahkan mengalami kematian seperti yang Yesus alami, supaya dia merasakan bagaimana kebangkitan yang telah dilakukan oleh Yesus dan terjadi dalam hidupnya. Dan disitulah merupakan sebuah kerinduan umat Tuhan sebenarnya, di mana masing-masing yang kenal pribadi Yesus, yang memang tersembunyi berabad-abad lamanya, yang sungguh-sungguh dicari dan dirindukan, diketahui oleh sekian banyak orang, bahkan malaikat-malaikat Tuhan. Namun baru diungkapkan oleh karena orang-orang kudusnya di zaman akhir untuk kita kenali pribadi Yesus ini. Ayat yang ke-25 dikatakan, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ayat yang ke-26 kita baca sama-sama, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Siapa orang-orang kudusnya? Coba lihat kiri kanan. Ini orang kuduskah atau orang kudista? Enggak, saudara. Ini orang-orang kudus akhir zaman gitu, saudara ya. Oleh karena apa? Oleh karena iman, oleh karena percaya. Tadi malam saya diberikan kesempatan untuk memberkati akan saudara kita, dan kita bersyukur atas kasih dan kemurahannya untuk kita belajar supaya tidak seorang pun menganggap kita itu begitu rendah. Biar kita menunjukkan bagaimana hidup kita menjadi teladan buat orang lain. Dan jangan kita menghakimi seorang akan yang lain, namun ada kesempatan untuk kita nanti belajar apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan dengan hamba-hamba Tuhan yang lain untuk menghidupi bagaimana firman itu bisa dirasakan secara bersama-sama. Dikatakan di situ rahasia itu tersembunyi berabad-abad. Rahasia itu pengen banget diketahui. Rahasia itu dicari, diselidiki. Bahkan saya sampaikan kepada saudara, bukan hanya oleh manusia-manusia, namun para malaikat pun pengen tahu sebenarnya rahasia besar yang oleh karena kasih dan kemurahannya hari-hari ini diungkapkan oleh Tuhan buat orang-orang kudusnya. Ayat yang ke-27 kita baca sama-sama, 2, 3. Kepada mereka, siapa itu mereka? Orang-orang kudusnya, yaitu saudara dan saya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Siapa bangsa-bangsa lain? Saya percaya di luar orang keturunan Israel. Bangsa-bangsa lain itu ada orang-orang seperti saudara yang secara fisik bukan dilahirkan oleh keturunan orang Yahudi. Bangsa-bangsa lain yang dimana mendapat anugerah Tuhan, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ayat yang ke-28, 2, 3. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, rahasia
yang diungkapkan oleh Tuhan, yang dimana dinyatakan betapa kayanya. Yang saya percaya kekayaan yang ada di dalam Kristus, kalau nanti Anda baca, itu kekayaan dalam menciptakan segala sesuatu. Karena segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang di bumi, diciptakan dalam Kristus Yesus Tuhan. Makanya pada saat dia berbicara, menciptakan atas nama kuasa firman-Nya, itu akan jadi. Makanya Tuhan mengingatkan kepada setiap anak-anaknya untuk menguasai diri terhadap perkataan. Karena lidah itu seperti api salah satunya. Lidah itu seperti kekang buat kuda. Lidah itu seperti setir buat nahkoda yang bisa menyetir kapal yang begitu besar. Lidah itu walaupun kecil bisa menghancurkan banyak hal. Tapi lidah itu bisa juga mendamaikan. Yakobus berkata, lidah itu bisa beracun, tapi lidah itu bisa jadi obat yang manjur buat saudara-saudara yang lain. Mau jadikan racunkah lidah ini, atau mau jadikan obat yang manjur lidah ini? Sehingga suatu hari saudara, perkataan-perkataan kita itu akan dihakimi oleh Tuhan sendiri. Dari sana ada kesembuhan, ada pemulihan. Dari sana ada pembebatan, ada wujud kasih. Tapi juga timbul peperangan di mana-mana. Nah, rahasia yang diungkapkan oleh Rasul Paulus yang merupakan sebuah kekayaan yang ada di dalam Kristus. Karena Kristus itu adalah firman. Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu berasal dari Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu ada di tengah-tengah kita. Firman itu telah menjadi manusia dan ada di tengah-tengah kita. Yaitu firman iman yang dimana Anda dan saya bisa percaya melihat apa yang dia buat, apa yang dia kerjakan, termanifestasi dalam sikap kehidupan dan perkataan dalam diri anak-anak yang menyebut dirinya sebagai anak-anak Tuhan. Nah, dari sana saudara, maka ada sebuah fellowship, ada yang namanya keluarga, ada namanya pengikut. Nah, hari ini saya ingin ajak kita semua melihat paling tidak saudara memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Pada saat saya merenungkan bagian ini, saya mencoba merenungkan dalam diri orang-orang percaya pada saat mereka memutuskan untuk ikut Tuhan. Ada motivasi-motivasi tertentu, di mana yang pertama saya sebut mereka adalah sekedar follower gitu. Sekedar apa? Pengikut. Nah, pengikut ini mudah banget diombang-ambingkan oleh pengajaran. Mudah banget hatinya itu mudah berubah. Orang Jawa berkata, esok dele sore tempe sesoke tempe bosok, saudara. Kalau sampai tempe bosok masih bisa buat sambal gitu ya. Jadi tauco dan sebagainya saudara. Tetapi yang perubahan-perubahan ini yang sebenarnya dipengaruhi oleh sesuatu yang dari luar. Misalnya suatu hari pada saat Yesus hadir, maka orang-orang berduyun-duyun. Mereka mengikuti Tuhan karena apa? Ada keperluan mereka.
Ada keinginan, ada kerinduan. Keinginan, kerinduan boleh enggak salah. Tapi itu bagian dari sebuah proses sebenarnya. Sebab sesungguhnya kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lampau telah menyelesaikan semua masalah kita. Baik masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang. Masa yang akan datang Anda pikir enggak ada masalah, pasti ada masalah. Besok aja atau begitu Anda keluar dari ruangan ini langsung ketemu dengan masalah. Tapi bukankah masalah itu sudah diselesaikan oleh Tuhan? Hanya seringkali kita ini terpancing oleh masalah itu. Kalau kita dengar dan ingat apa yang Tuhan katakan, sudah selesai. Yang dikatakan sudah selesai itu termasuk masalah-masalah yang akan datang. Bahkan singgasana surga ini telah dibuat oleh Yesus. Dia telah merancang rumah-rumah buat orang-orang yang percaya. Sehingga satu hari dia berkata, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, yang hanya 2 orang yang berkata. Yang lain belum percaya sungguh-sungguh. Karena apa? Mungkin kurang perhatian. Tapi yang lain berpikir, apa iya ya aku mlebu surga ya? Apa iya ya Tuhan Yesus kok bersusah payah membuat rumah buat aku di surga. Ada lagu Pentakosta menyanyikan, rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Dan lain sebagainya, kadang-kadang lupa, hanya muncul sekedar saja. Kalau Anda yakin, seperti yang dikatakan oleh Yesus, barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan barang siapa percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, maka kebinasaan tidak akan mungkin menguasai hidup saudara dan saya. Kematian bahkan tidak akan mungkin menguasai saudara dan saya. Buktinya orang-orang pada mati, Pak, yaitu bagian dari sebuah penentuan. Manusia akan mati sekali dan kemudian harus dihakimi. Hanya 2 manusia yang sampai hari ini belum dinyatakan mati. Apakah ada? Termasuk 2 orang, 2 saksi yang suatu hari akan datang. Yaitu 1 Henok, ya kan? Belum mati loh Henok itu. Dia masih ada mungkin di satu tempat yang telah disediakan buat dia. Tapi yang kedua ada lagi siapa saudara? Elia. 2 orang ini belum mati. Walaupun Yesus berkata Yohanes itu adalah Elia yang akan datang. Tapi Yohanes mati. Menurut saya spiritnya seperti spirit Elia yang dimana dia membuat jalan. Karena dalam kitab Wahyu suatu hari 2 saksi itu akan diutus oleh Tuhan. Untuk datang khusus buat orang-orang Israel. Bersaksi kepada mereka. Yang Alkitab berkata suatu hari 144 orang. 144.000 orang Israel akan percaya kepada Tuhan. Itu merupakan saksi. Bahkan dalam kesaksian itu nanti 2 orang itu akan menjadi martir. Dan hari-hari itu banyak orang berkata Roh Kudusnya sudah diangkat oleh Tuhan dan tidak ada di tengah-tengah mereka. Sehingga orang yang percaya mereka harus menyerahkan hidupnya untuk mengalami aniaya. Tanya sama sebelahnya, kamu ngalami seperti itu enggak kira-kira zaman itu? Kalau sampai itu terjadi, wah mengerikan saudara. Karena Roh Kudusnya kalau diangkat dari hidup kita, perasaan takut, perasaan sakit, perasaan apapun akan menimpa atas orang-orang yang hari itu bisa percaya. Tapi kalau hari-hari ini kita bisa percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus yang ada di dalam diri kita masih memampukan untuk kita bisa mungkin tidak rasa sakit,
pada saat dianiaya bahkan menjadi martir pun. Saya nggak tahu dengan saudara pernah ngalami nggak, pada saat Anda tiba-tiba dikerubut oleh kelompok besar orang, dan kemudian mereka minta pertanggungjawaban atas iman saudara. Nggak ada kegentaran, nggak ada ketakutan. Anda cerita aja. Saya nggak tahu pernah Anda alami atau enggak. Bahkan kalaupun Anda ngalami kecelakaan gitu ya nggak kroso hari itu. Bahkan saudara-saudara kita yang mengalami martir tatkala mereka pelayanan dan kemudian mereka mungkin meninggal di dalam Tuhan. Mereka bisa melepaskan pengampunan, Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bisa ngomong seperti itu, karena apa? Roh Kudus masih memberikan kekuatan. Roh Kudus masih memberikan kemampuan. Roh Kudus memberikan kuasa. Membuat kita bisa melewati apapun juga. Sehingga Anda dan saya kadang-kadang kaget dengan omongan Anda sendiri. Kok aku bisa ngomong kayak gitu ya? Kok sepertinya bijaksana banget waktu itu. Bukan Anda melainkan Roh Kudusnya. Pada saat Petrus ditanya, menurut kamu siapa aku ini? Hari itu Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sehingga Tuhan Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Bukan engkau yang mengatakannya, tapi Bapakku yang menyatakannya buat kamu. Mulai hari ini, pintu-pintu alam maut tidak akan pernah membinasakan engkau. Itu saya percaya Roh Kudusnya menolong Petrus untuk mengungkap akan apa yang dirindukan oleh Yesus. Sehingga saya berkata, ada banyak follower, orang-orang yang mengikut Yesus dengan motivasi supaya mereka dipuaskan. Melihat saudaranya yang sakit disembuhkan, melihat dirinya bahkan yang sakit disembuhkan, bahkan kebutuhan-kebutuhannya disediakan oleh Tuhan. 5 ketul roti dan 2 ekor ikan diberkati untuk memberkati berapa orang? 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, bahkan anak-anak saudara. Itu terjadi tatkala kami bersama-sama di Monas. Itu pernah terjadi itu. Membuat kita juga bingung, roti segitu bisa dibagi-bagikan. Itu ratusan ribu orang saudara yang makan roti itu. Mana ada ratusan ribu roti dibuat oleh sebuah merek tertentu. Dan kemudian dimakan oleh ratusan ribu orang. Saya melihat saudara, itu hanya satu tempat gitu dan kemudian didistribusikan. Saya melihat kok entek-entek ya. Itu hebat, luar biasa. Tetapi pada saat-saat tertentu, mereka berdoa teriak-teriak kepada Tuhan. Seolah-olah doa mereka tidak didengar. Maka mudah sekali seorang follower kemudian tiba-tiba bukan puji Tuhan, tapi berkata, salibkan dia, salibkan dia. Jadi jangan kaget, kalau kita punya sahabat, teman-teman yang kumpul, kita baik-baik saja, mungkin pagi kita nikmati fellowship, pada malamnya orang itu tiba-tiba ngomongi yang negatif tentang pribadi saudara. Seolah-olah kata itu terulang, salibkan dia, binasakan dia, binasakan dia, jauhi dia, dan sebagainya. Ada motivasi yang keliru dalam kepercayaan umat manusia kepada pribadi Yesusnya. Sehingga kalau saya berkata, pada saat-saat tertentu ada sebuah ujian sebenarnya. Ujian yang berlaku pada masing-masing orang. Mungkin Anda tiba-tiba tidak punya banyak, hanya punya sedikit, dan rohmu disuruh oleh Tuhan, berkati orang itu dari yang kamu punya. Apakah Anda berkata, ini tinggal segini,
Nggak cukup buat orang ini, untuk keluarga kami saja nggak cukup. Apalagi dibagikan kepada orang itu. Apa bedanya dengan kelimpahan yang diterima oleh Abraham? Tatkala Abraham punya segalanya, hanya punya satu anak yang telah dinanti-nantikan sekian puluh tahun, dan dia terima Ishak yang adalah anak satu-satunya lewat istrinya yang sah. Hari itu diminta. Dia mungkin berpikir, kenapa sih enggak domba itu aja? Kalaupun 10 domba enggak apa-apa. Masih punya banyak, saudara. Kalau dia punya apa yang dia miliki, kenapa harus yang ini? Karena yang dilihat oleh Tuhan adalah hatinya Abraham hanya terfokus kepada Ishaknya. Sesuatu yang sangat berharga. Hampir sama dengan orang yang di sini. Seorang janda yang hari itu hanya punya segenggam tepung dan minyak. Dia pikir, aku akan buat roti bundar kecil-kecil. Setelah itu kami makan, aku makan, anakku makan. Sesuk wis ora ono meneh. Sedangkan di sini yang paling berharga adalah Ishak anaknya. Di hadapan Tuhan sama itu, saudara. Sama berharganya. Mungkin buat janda dia berpikir ini kekayaan satu-satunya, harta yang sangat mahal. Yang di sini dia yang miliki adalah orang yang paling dikasihi satu-satunya. Buat janda ini berkata, aku mau buat tepung, buat roti 2 bundar kecil-kecil. 1 buat anakku, 1 buat aku. Tapi hamba Tuhan ini berkata, buatkan terlebih dahulu buat aku. Dia mentaatinya, dia mengerjakannya, dan hari itu dia melihat tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Sampai timbul sebuah panen raya yang besar. Baru itu habis. Sedangkan yang di sini, Abraham yang punya satu-satunya anak. Dia berkata, baik Tuhan, sebab aku hanya seorang pengelola. Engkau yang empunya segalanya. Kalaupun aku persembahkan, dia mati, aku tetap percaya dia bisa dihidupkan kembali. Tepuk tangan buat Tuhan. Bukankah sifat sikap yang seperti itu yang dinanti-nantikan oleh Tuhan? Itu sebabnya dia melepaskan anaknya yang tunggal. Kekayaan itulah yang sebenarnya dimiliki oleh orang-orang percaya. Kekayaan apa? Di dalam Yesus Kristus. Sehingga orang yang dalam keterdesakan, mereka menyebut dalam nama Tuhan Yesus, maka itu akan terjadi, saudara. Terjadi pelipat gandaan, terjadi pemulihan, terjadi bahkan yang mati dibangkitkan. Karena hanya dalam firman-Nya itu, maka tercipta segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, bahkan yang di bawah bumi. Ngomong sebelahnya, kowe ngerti pora toh? Sebab ini rahasia besar, saudara, yang dinantikan dari keturunan ke keturunan. Berabad-abad lamanya, saudara. Kalau Anda ngerti, maka orang berkata, sekalipun engkau dilemparkan ke padang gurun, di sana akan ada banyak aliran-aliran sumber mata air, dan padang gurun menjadi tempat sayur-sayuran dan buah-buahan. Enggak ada yang berkata amin, saudara.
Saya membuktikan kepada saudara berkali-kali saya bersaksi. Sampai istri saya tuh bosen kalau dengar kesaksian-kesaksian itu. Teman-teman di Rema itu selalu berkata, Pak Tri itu kejadian-kejadiannya itu aneh-aneh ya, spektakuler-spektakuler. Karena saya merasakan sendiri, mengalami sendiri saudara. Bagaimana sesuatu keterdesakan. Di depan ini laut, belakang itu musuh. Dan tidak bisa lari kemana-mana. Tuhan buat jalan tatkala tiada jalan. Dia bekerja di jalannya yang mungkin tak terlihat oleh kita. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah muncul dari hati, disediakan buat orang-orang yang percaya. Saya yakin apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Elia, dilakukan kepada Henokh, tiba-tiba diangkat di depan mata mereka. Itu mereka berkata, kok iso yo? Di depan 500 orang sekaligus Yesus naik ke surga, kok iso ya? Nek pelembungan itu saudara, kalau balon udara itu zaman dulu mungkin nggak ngerti, tapi kemudian ditemukan hukumnya, tiba-tiba bisa naik, mereka akan tepuk tangan. Tapi Yesus nggak perlu pakai balon udara itu, disaksikan oleh banyak orang. Dan Rasul Paulus berkata bahkan sampai hari ini orang-orang itu masih hidup sampai sekarang. Orang-orang itu bisa ditanya, mana mungkin? Itu sebabnya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah muncul dari hati, telah disediakan buat orang-orang yang percaya. Mungkin saudara, satu hari kan saya cerita, ada seorang bapak yang barusan bertobat. Dia hanya gembrengeng, ngomong gini, Tuhan kalau nggak mau memberkati aku mudah kok. Nggak jatuhkan satu gelondongan 100.000 aja gampang. Untungnya 100 ribuan bukan receh, 5 rupiahan gitu, mak gerbek gitu kan kaget saudara. Tapi itu keliwung jatuh di depan dia. Kok iso ya? Hanya berpikir seperti itu. Bahkan saudara, itu kan sudah dipikir, sudah digumamkan, itu dimunculkan. Nah bagaimana kalau kita enggak mikir, enggak bergumam, tiba-tiba bahkan tidak ada niatan dalam hati, tiba-tiba ada di depan kita. Apakah benar ini punya kita ya? Akan bertanya-tanya loh, ini punya kita enggak? Apakah ini memang disediakan untuk saya? Padahal enggak butuh-butuh amat, tapi dibuat sedemikian rupa untuk menunjukkan penyertaannya dalam hidup kita. Nah, di sini saudara, sebagai para pengikut Kristus akan mengalami sebuah proses, katakan sebuah proses, di mana Tuhan itu melihat titik celah. Apakah ini rongga bisa diisi dengan yang lain atau hanya dikhususkan buat pribadinya. Kalau ini celah yang bisa diisi dengan pribadi yang lain bukan yang dikhususkan oleh Tuhan, maka ini cukup bahaya. Sehingga ini harus diproses nih. Celah ini harus diisi hanya kecintaan ditujukan buat Yesus Kristus Tuhan. Sehingga ini yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Dia mengungkapkan secara pribadi buat orang-orang yang memutuskan bukan hanya menjadi follower, tapi membuat orang-orang yang pengen menjadi orang Kristen yang sejati. Anda lihat ini di dalam ayatnya yang ke-28. 28. Kita baca sama-sama. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Saudara perhatikan kata yang diulang-ulang. Apa itu? Tiap-tiap orang.
tiap-tiap orang, tiap-tiap orang bisa kelompok seperti ini, tetapi tiap-tiap orang juga secara pribadi perlu dengar berita tentang pribadi Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, tidak ada kata amin, saudara. Nah, di bawah kolong langit ini, kalau Anda masih punya berpikir bahwa ada nama lain yang bisa menyelamatkan saya, silakan, buat saya enggak ada, saudara. Karena Dia yang punya surga, Dia datang ke dunia ini, Dia menemukan kita, bahkan Alkitab berkata, Dia datang kepada milik kepunyaannya sendiri, tapi milik kepunyaannya itu tidak menyadari bahwa itu adalah pribadi yang empunya hidupnya. Celaka enggak? Kalau Anda datang di rumah Anda punya pembantu banyak katakanlah, dan kemudian begitu Anda datang di rumah Anda sendiri, pembantu Anda berkata, "Ibu, bapak ini siapa yo? Kok masuk ke sini?" Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Anda mungkin bisa pura-pura. Suatu hari Pak Petrus Agung almarhum itu cerita, dia bersama dengan Pak Thomas, karena ini sedang acara besar, dia melewati gate, pintu gerbang yang dimana khusus untuk para hamba Tuhan boleh masuk di situ. Dia masuk ke situ dan kemudian ini satpamnya stop. "Bapak, minta maaf, Bapak tidak boleh masuk ke sini. Tempatnya sudah penuh." Perasaan Anda gimana, saudara? Pak Petrus Agung ketawa, saling melihat dengan Thomas. Thomasnya mau ngomong, diam, ikuti aja, ikuti. Lalu kami harus kemana, Pak? Muter sana, Pak. Jadi muter, ngikuti arus tempat jemaat ada, saudara. Ya wes ngikuti, saudara. Saya cerita gini, Anda ketawa, saudara. Kalau Anda yang jadi satpam, dan kemudian Anda baru tahu, oh Pak Petrus Agung lah. Tiba kok Pak Petrus Agung, sing tak usir mau. Perasaan Anda gimana, saudara? Ini yang empunya, tapi tidak dikenali, saudara. Syukur alhamdulillah beliau rendah hati. Enggak ngomong, "Pak, jenengan sinten jenenge?" "Oh namanya Heri." "Oh besok keluar ya." Langsung dicutek, saudara. "Maaf, minta maaf Pak Heri, saya nyebut." Kenapa? Misalnya itu istri saya memberikan tahu, misalnya itu hanya misal aja Pak. Itu seperti itu, saudara. Kalau beliau kejem, cuma beliau kan tahu, ini tanggung jawab yang hebat ini. Ini orang yang bisa dipercaya ini. Dia nggak kenal bahkan kepada pemiliknya nggak masalah, tapi dia melakukan SOP-nya dengan jelas. Bahkan kalaupun istrinya, anak-anaknya, siapa saja, di stop, nggak diizinkan. Karena SOP-nya berkata seperti itu. Tempat sudah penuh. Biasanya kalau masuk di ruangan itu, lewat jalur itu, harus ada VIP tulisannya di depan itu. Mungkin mobilnya nggak ada tulisan VIP. Ini orang merasa pede. Ini kan punyaku sendiri, gerejaku sendiri. Nggak perlulah butuh VIP tulisan seperti itu. Padahal di depan sana SOP-nya berkata tidak boleh. Kalau tidak ada VIP-nya maka mereka disingkirkan. Saya mau katakan kepada saudara sekalian, ini merupakan sebuah kiasan, sebuah kisah di mana mungkin akan terjadi. Kita mungkin terlalu pede, suatu hari kita pasti masuk ke surga. Sopo sing ngomong? Apakah ada tulisan VIP dalam hidup saudara? Apakah sudah ada metrennya milik Yesus Kristus dalam hidupmu? Apakah sudah ada tanda atau suatu hari pada saat berhadapan-hadapan dengan Yesusnya berkata, "Siapa kamu? Aku enggak mengenal engkau." Anda bisa protes berkata, "Tuhan,
Bukankah aku sudah melakukan mujizat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku telah melakukan mujizat-mujizat demi namamu? Tapi Yesus berkata, aku enggak kenal engkau. Engkau pembuat kejahatan. Mungkin Anda hanya memanfaatkan. Sehingga ada hukum yang berkata, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Karena ada banyak orang hanya memanfaatkan. Buat orang-orang Kristen yang murni, dia menjadi pelaku-pelaku firman. Perhatikan saudara, sang pelaku firman itu dia akan memberitakan Injil. Dia memberitakan Injil, kenapa? Dia tahu bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya dapat diselamatkan. Kerinduan Tuhan, dia ingin supaya tidak ada seorang pun binasa. Anda ngerti nyanyi, karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal. Saudara, diberikan kepada dunia ini. Sehingga tidak ada orang pun yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya syaratnya adalah percaya saja. Nah, disitulah kepercayaan itu yang mestinya Anda dan saya hidupi. Orang yang percaya, dia akan memberitakan Injil. Katakan, orang yang percaya akan memberitakan Injil. Karena membuktikan kepercayaannya, saudara. Dia tahu tanpa ada pemberitaan Injil, maka tidak ada penyelamatan. Yang berikutnya dikatakan, apabila orang percaya itu, orang itu akan menasehati tiap-tiap orang. Jadi yang kedua, orang Kristen yang sejati, orang murid Kristus yang sejati, selain dia memberitakan Injil, dia menasehati tiap-tiap orang. Enggak sembarangan, saudara. Hanya orang-orang yang dikirimkan untuk Anda menasehati. Biasanya orang yang menasehati, dia pernah mengalami untuk bisa memberikan nasihat. Saya pernah sekolah di TK, pernah di SD, pernah di SMP, pernah di SMA, pernah di kuliah, pernah bahkan selanjutnya. Pengalaman-pengalaman itu saya bisa menasihati orang-orang yang kemudian yang mengalami seperti ini. Ada orang yang bikin tesis atau mungkin bikin skripsi, saya bisa menasihati orang itu. Kenapa? Saya pernah melewati buku-buku yang harus dipersiapkan. Saya pernah melewati, pernah membacanya. Sehingga saya bisa menasihati, kamu temukan buku ini loh yang berbicara begini. Kamu bisa menemukan di situ. Untuk footnote supaya kamu bisa mencapai apa yang menjadi tujuanmu. Saya percaya pengalaman-pengalaman masa lampau, baik yang buruk maupun yang tidak, itu diizinkan oleh Tuhan untuk membekali kita. Supaya kita bisa menasihati orang-orang yang akan mengalami permasalahan itu, saudara. Sehingga tiap-tiap orang ada jalan keluar. Ada para pembimbing yang bisa menasihati orang itu. Itu sebabnya kita akan gunakan sebuah program Unleash untuk menolong anak-anak kita umur 11 sampai umur 19 tahun. Ini anak-anak yang sedang mencari jati diri sebenarnya. Kalau Anda mau terlibat boleh untuk mengalami apa yang sedang dikerjakan. Menasehati tiap-tiap orang, temukan tiap-tiap orang yang sedang punya masalah di mana Anda telah diberikan hikmat untuk menolong orang itu. Sebab orang itu memerlukannya untuk ditolong, untuk dinasehati. Karakter nasihat itu muncul dari Roh Kudus sendiri. Muncul dari pribadi Yesus. Maka Yesus disebut sebagai penasehat yang ajaib. Amin, saudara. Kalau Anda mau menjadi penasehat, belajar dari Yesus
yang memang dia disebut sebagai penasehat yang ajaib. Yang berikutnya bukan hanya menasehati, tapi tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Perhatikan saudara, karakter murid Kristus bukan hanya yang pertama orang itu memberitakan Injil, bukan hanya menasehati, tetapi juga dia akan mengajari tiap-tiap orang. Orang yang mengajari, maka orang itu mengalami pengalaman-pengalaman sendiri. Bahkan kadang-kadang tidak perlu mengalami pengalaman, tapi diberi hikmat oleh Roh Kudus. Bagian ini ya saudara, bagian ini yang seringkali tidak bisa dimengerti dan susah dipahami oleh orang-orang tertentu. Karena mengajar itu tidak perlu ngalami. Mengajar itu mendapat hikmat dari Roh Kudus. Mendapat pencerahan dari Roh Kudus. Dia tidak perlu ngalami seperti orang yang sedang diajarin. Sehingga seringkali orang protes, wah pengajarannya di kelas kok beda dengan prakteknya di luar. Kan gitu saudara. Belakangan banyak orang kan pada protes, itu pinter nek ngajar tapi enggak pernah bisa ngelakoni. Karena pada saat dia mengajar, dia menemukan ilmu-ilmu baru. Dia mendapatkan hikmat-hikmat yang baru. Pengalaman-pengalaman dalam pengajaran. Semakin dia jam terbangnya tinggi, dia menemukan akan ide-ide yang baru. Tidak perlu dia ngalami. Tetapi dia juga memberikan arahan buat orang-orang yang sedang mengalaminya. Sehingga pada saat dikeluaran di sana, di dunia, mereka ingat, oh ini yang diajarkan oleh profesor saya. Bagian ini merupakan sebuah arahan yang pernah diajarkan di kelas kami. Membuat Anda akan bisa mengerti. Yang berikutnya ditunjukkan kepada kita. Dikatakan di situ, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada apa saudara? Kesempurnaan dalam Kristus. Saya bertanya buat saudara, apakah ada di tempat ini orang yang sudah sempurna di dalam Kristus? Boleh angkat tangan. Leo hampir angkat tangan saudara. Tapi kemudian cepat-cepat sadar tuh, dipelirik sama Mbok ini. Mungkin joke gitu ya. Tapi saudara perhatikan ini. Pada saat Anda dan saya sadar, saya belum sempurna. Apakah saya bisa memimpin orang untuk mencapai kesempurnaan? Apakah mungkin orang yang belum sempurna memimpin orang yang belum sempurna menjadi sempurna? Inilah hukum yang sudah disampaikan oleh Anlis, dia berkata, bertumbuh dengan cara menolong orang lain untuk bisa bertumbuh. Nah itu mencapai kesempurnaan bareng-bareng itu saudara. Sehingga memperhatikan orang lain, bukan fokusnya pada diri sendiri, tapi fokusnya menolong orang lain bertumbuh. Dengan orang itu menolong orang lain bertumbuh, maka dia otomatis mengalami pertumbuhan. Yang saya perhatikan itu yang dikerjakan oleh gereja kita. Pada saat memberikan kesempatan-kesempatan siapapun juga yang mau ambil bagian dalam pelayanan. Mungkin belum sempurna, bahkan orang-orang yang sudah bisa mengerjakan bertahun-tahun, dia merasa sudah sudah profesional dalam bidangnya. Tapi dia mau mengangkat orang lain untuk setara dengan dirinya. Tanpa sadar dia menumbuhkan orang lain, dia sendiri sedang bertumbuh. Karena munculnya akan bareng. Ini mungkin sudah 15 tahun, ini baru sehari saudara. Tapi dalam sehari itu diangkat bersama-sama dengan yang sudah 15 tahun. Berikan kesempatan. Orang ini yang baru sehari, dia akan tahu diri. Dia berkata, Anda yang memimpin ya,
karena Anda lebih profesional. Mungkin dia memiliki kemampuan yang dilihat oleh yang 15 tahun. Kamu punya kemampuan yang lebih. Kalau kamu berjalan 15 tahun lagi, kamu akan melewati kemampuanku yang 15 tahun. Dia memberikan kesempatan orang lain untuk bertumbuh. Dan disitulah yang sedang kita kerjakan bersama-sama. Saya tidak sempurna dan belum sempurna. Saya sedang mencapai apa yang Tuhan telah persiapkan. Saya tahu ada banyak orang yang memiliki potensi yang hebat, lebih dari saya. 40 tahun lebih saya melayani Tuhan. Hampir saya umur 60, saudara, bulan ini. Tapi 40 tahun lebih saya melayani Tuhan. Mungkin beberapa saudara baru 2 tahun, 3 tahun. Tapi saya berikan kesempatan, ayo sama-sama melayani Dia setara. Sebab sang penilai itu Tuhan Yesus. Dan tidak boleh saya mencuri kemuliaan buat diri saya sendiri. Yang saya percaya ini merupakan bagian yang harus kita kerjakan bersama-sama. Bertumbuh bersama-sama dengan orang yang sedang bertumbuh bersama-sama dengan kita. Berikan kesempatan menolong orang lain bertumbuh sehingga Anda sendiri akan bertumbuh. Saya percaya dalam anugerah Tuhan kita akan mencapai kesempurnaan bersama-sama dengan kemurahan Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian, Bapa karuniakan sebuah hati yang mengasihi-Mu. Kita mengasihi Tuhan bersama-sama dengan kecintaan kita kepada Tuhan, maka kita akan bertumbuh bersama-sama. Karena dalam anugerahnya saudara, kita semua akan mengejar, mencapai apa yang Tuhan telah siapkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan pujian yang merupakan doa kita. Bapa karuniakan sebuah hati yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Bapa karuniakan sebuah hati yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Sebab itu yang dicintai, yang dirindukan oleh Tuhan buat setiap kita. Bapa karuniakan sebuah hati yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Bapa karuniakan sebuah hati yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bapa karuniakan sebuah hati. Bapa karuniakan sebuah hati yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Bapa karuniakan sebuah hati yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Lembutkan hatiku, lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, bentuklah hidupku. Inilah doaku sampai hati Yesus dalam. Lembutkan hatiku dan hancurkan jiwa. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku sampai hati Yesus dalam hidupku.
inilah doa yang disampaikan oleh umat-Mu. Sebuah doa yang merupakan kerinduan dari masing-masing kami untuk senantiasa ditemukan oleh Engkau sebagai penyembah, pemuji dalam roh dan kebenaran. Sebuah keseimbangan di mana kami menyembah Engkau yang diekspresikan dan dilihat oleh teman-teman saudara-saudara kami. Kami menyadari Tuhan, ada banyak kali justru kami menjadi batu sandungan buat orang-orang yang lain. Membuat orang tersandung sehingga memutuskan untuk tidak percaya kepada Yesus oleh karena perbuatan-perbuatan kami. Ampuni 2, 3 bahkan 4 perkara ya Tuhan, yang membuat kami orang tersandung dengan perbuatan, dengan perkataan dan tingkah laku kami. Mulai hari ini Roh Kudus minta anugerah-Mu, memberikan pengertian pada masing-masing kami. Bagaimana kami berekspresi sebagai terang dan garam dunia. Dan supaya orang melihat suratan yang hidup yang tampil dari hidup kami. Dan mereka bisa menjadi percaya. Berikan kemampuan pada masing-masing kami. Bahkan keberanian untuk memberitakan Injil keselamatan yang adalah pribadi-Mu sendiri. Mampukan setiap kami untuk bukan hanya memberitakan Injil, tapi menasehati tiap-tiap orang. Sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi. Sebab firman itu harus jadi daging atas hidup kami. Kami bisa mengekspresikan perkataan-perkataan firman-Mu. Dan mengajarin orang sebagaimana kami harus hidup di dalamnya. Bahkan memimpin menuntun orang dalam kebenaran-Mu. Mulai hari ini Engkau tolong setiap umat-Mu. Saudara, kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh hati. Anda boleh mengikuti kata-kata doa saya sebagai sebuah keputusan untuk kita bersikap bagaimana kita hidup yang berkenan di hati Tuhan. Katakan, Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku minta anugerah-Mu di kesempatan hari ini. Kami memiliki kemampuan dan keberanian untuk memberitakan Injil yang Tuhan telah nyatakan dalam hidupku. Mampukan aku menasihati tiap-tiap orang untuk bisa menasihati sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan untuk aku alami. Setiap firman yang aku hidupi bisa aku ajarkan kepada orang lain. Demikian juga aku bisa memimpin tiap-tiap orang. Aku menjadi contoh, menjadi teladan buat orang-orang yang ada di sekitarku. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Sementara Anda sungguh-sungguh berdoa, sekali lagi aku akan berdoa buat Engkau. Bapa, apa yang Tuhan telah nyatakan dari kedalaman hati setiap pribadi umat-Mu ini, biar Engkau menyadarkan bahwa hanya kemampuan di dalam Engkau bisa terekspresi. Kemampuan itu bisa terjadi asal ada kemauan seperti yang Tuhan ingin supaya kami hidup di dalamnya. Hamba percaya Roh Kudus-Mu telah Engkau berikan pada masing-masing kami, sehingga kami bisa mengekspresikan apa yang Engkau mau. Sadar dan berjaga-jaga, sebab ada di mana iblis mencari celah untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Namun kami tahu bahwa malaikat-Mu ada di sekitar kami. Bahkan Kau berdiri menjagai umat-Mu dengan berlapis-lapis malaikat Tuhan untuk tidak bisa ditembus oleh kuasa penguasa yang lain.
Hanya Engkau yang kami tuhankan, hanya Engkau yang kami rajakan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengembalikan perpuluhan kami, nasar kami, janji iman kami. Bicara pada masing-masing kami, supaya dalam ketaatan umat-Mu ini melakukannya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, amin. Silakan saudara duduk. Ada pengumuman yang akan disampaikan. Oh iya, happy wedding. Siapa ini? Kemarin. Oh ya, tadi malam Ibu Diself ya sama Bapak Diself. Ada di tengah-tengah kita. Mungkin mereka sedang melakukan sebuah kegiatan ya. Kita doakan terus supaya Bapak Ibu Diself ini bisa datang kepada Tuhan dan bertumbuh dalam anugerah Tuhan ya. Itu kemudian peserta Unleash diharapkan berkumpul setelah ibadah jam 10.30. Ada pengarahan dalam penggunaan aplikasi. Bapak Ibu Saudara yang ingin berdonasi untuk program Unleash dapat membeli popcorn. Wah, enak ini kok popcorn. Regone piro? Enak ya, rasa apa wajib? Coklat, karamel. Wah, enak-enak ini. Saya minta popcorn rasa coklat sama karamel. Ya. Bayar lo ya, enggak boleh gratis. Ada lagi? Has anybody got the joy of the Lord tonight? Say oh, whoa, you turned it all around. Where I was hurting, now I'm rejoicing. And in your love I found, and I have joy. Whoa, come on. You took away my pain. You turned my morning Diajarin Tuhan kami berdoa Tuhan untuk setiap cita-cita yang sudah anak-anakmu ini tulis Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah setiap mimpi, setiap cita-cita yang mereka sudah tuliskan boleh menyenangkan hati Tuhan. Boleh memenuhi apa yang Tuhan inginkan, standar besar yang Tuhan harapkan dari anak-anaknya. Bapak kami berdoa untuk orang tua mereka, untuk langkah won't stop. And I'm a melody, so I will praise you with gladness. For you are good, Lord. You took away my pain. You turned my morning. You turned my morning into dancing. Now I can smile again. 'Cause I have joy. Whoa, come on. Karena mereka masing-masing orang kan sebenarnya sudah punya keinginan, kerinduan dalam diri mereka. Sehingga kerinduan itu bisa ditulis, impian mereka, cita-cita mereka ditulis. Bukan hanya ditulis, nanti akan didampingi. Beberapa orang yang seperti katakan tiap-tiap orang, itu akan didampingi. Sampai apa yang dicita-citakan itu terjadi. Amin. Nah saudara berdoa. Kita perlu kerjasama antara orang tua, guru, wali kelas dan juga coach yang ada di mentor-mentor yang ada di gereja untuk komunikasi. Karena nanti ada PR-nya apa?
mengucap syukur selama 20 hari gitu ya. Kalau bolong sekali harus mulai dari nol gitu. Nah ini dilaporkan setiap hari untuk mereka belajar mengucap syukur. Bahkan laporannya itu nanti bisa berupa video, juga berupa tulisan mengapa kamu mengucap syukur. Ini salah satunya. Dan dalam waktu setahun nanti mereka akan mendapatkan nilai yang bagus ya. Kita doakan supaya anak-anak kita bisa mengalami pertumbuhan dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan sendiri. Mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan, dan biarlah apa yang kita lakukan itu menyukakan hati Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita arahkan tangan kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa, inilah persembahan umat-Mu yang keluar dari dasar hati umat-Mu dengan keyakinan iman bahwa kami hanya sekedar pengelola, Engkau yang empunya segalanya. Biarlah apa yang dikembalikan dan ditaruh di hadapan-Mu merupakan bagian dari iman kami. Di mana harta kami berada, di situ hati kami berada. Kami bawa persembahan di hadapan-Mu. Engkau Tuhan yang menguduskan dan memberkati, bahkan melipat gandakannya, sehingga orang-orang yang bertanggung jawab mengelolanya melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib itu. Terima kasih Bapa, kami persembahkan persembahan ini di hadapan-Mu. Saudara, kedangkan tangan-Mu, pulanglah dengan membawa berkat yang datang dari rahmat Tuhan yang begitu baik, yang membawa setiap kita dalam pengalaman-pengalaman adikodrati oleh karena cinta Bapa kita yang di surga melampaui apa yang Anda dan saya kerjakan, yang membuat Anda dan saya melihat, belajar dari pribadi Yesus Kristus Tuhan yang telah menunjukkan jalan-jalan, bahkan memberkati hidup kita, sedia menjadi gembala yang baik di tengah-tengah kehidupanmu. Dan karya Roh Kudus yang dinyatakan hari-hari ini akan engkau nikmati dalam perjalananmu. Pada saat engkau ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, kemanapun Anda tuju, pintu-pintu dibukakan dan kau menikmati segala yang baik yang Tuhan telah sediakan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, Amin. amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.